Selamat pagi adik sekalian, selamat bertemu kembali pada hari ini. Kiranya adik-adik sekalian pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada siang hari ini kita akan mendalami sebuah tema tentang aku pribadi yang unik. Oke, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, tentu kita mengawali dengan doa. Marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat dan penyelenggaraanmu, serta waktu yang indah bagi kami untuk belajar memahami kehendak-Mu. Pada kesempatan ini, kami akan belajar tentang aku pribadi yang unik. Berkatilah kami agar mampu menjadi saluran berkat di tengah masyarakat, membawa api cinta-Mu bagi sesama demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik adik-adik sekalian, pada kesempatan ini kita sama-sama mendalami tema tentang aku pribadi yang unik. Lalu mengapa kita mempelajari tema ini dan apa tujuannya bagi kita sebenarnya untuk mendalami tema tentang aku pribadi yang unik ini? Adik-adik sekalian, mari kita lihat kira-kira apa tujuan kita perlu mempelajari tentang aku pribadi yang unik ini. Jadi tujuan pembelajaran yang mau dicapai yaitu peserta didik mampu mengenal diri dengan segala kelebihan dan kekurangannya sehingga menerima diri sebagaimana adanya. Untuk memahami lebih dalam, marilah kita simak pembahasannya dengan satu persatu. Yang pertama kita amati gambar ini. Sambil mengamati gambar, kita merenung ke dalam diri, lalu menganalisis kira-kira hal seperti apa yang menunjukkan keunikan yang terjadi di dalam gambar tersebut. Ya. Jadi masing-masing kita bisa melihat gambar-gambar di dalam ini kira-kira seperti apa atau hal-hal seperti apa yang menunjukkan keunikan di antara mereka. Ya, baik adik-adik sekalian. Jadi setelah selesai melihat gambar tersebut, coba kita renungkan dan menganalisis dengan pemahaman kita sendiri. Jadi kira-kira keunikan seperti apa yang terjadi dalam setiap orang yang ada dalam gambar tersebut. Kemudian apa yang dimaksud dengan keunikan. Ya, kita bisa menganalisis dulu berkaitan dengan gambar tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, adik-adik sekalian, mari kita simak dulu penjelasannya secara baik. Pertama, kita lihat dulu tentang keunikan. Kira-kira apa arti daripada keunikan tersebut? Jadi, keunikan adalah karunia Allah. Tuhan menciptakan tiap orang berbeda, istimewa dibanding yang lain. Keunikan adalah karunia istimewa dari Allah. Keunikan adalah ungkapan kreativitas Allah ketika menciptakan manusia pribadi per pribadi. Tidak ada yang sama persis, jadi termasuk orang kembar. Jadi itulah arti daripada keunikan tersebut. Yang berikut kita lihat hal-hal yang tampak pada keunikan. Jadi ada beberapa hal yang tampak pada keunikan seperti
Jadi yang pertama itu kita lihat fisik. Jadi dalam fisik itu kita bisa buktikan raut wajah, kemudian postur tubuh, jenis rambut, warna kulit, bentuk gigi, cara tertawa, atau suara. Yang kedua kita lihat psikis atau sifat. Jadi sifat ini bisa dibuktikan ketika dia ramah, kemudian sabar, rajin, ulet, tekun, pendiam, pengamat, pencemas, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga kita lihat pengalaman hidup dan interpretasinya. Jadi ini bisa kita lihat, yang pertama itu meskipun kita hidup bersama di satu kelas, punya guru yang sama dan pelajaran yang sama pada jam yang sama, tetapi memiliki peran yang berbeda. Yang seorang merasa sangat yang semangat, yang lain ngantuk dan sebagainya. Jadi itulah hal-hal yang bisa kita lihat, yang kita bisa buktikan berkaitan dengan keunikan dari pribadi-pribadi setiap orang ataupun pribadi kita sendiri. Kemudian yang berikut adik-adik sekalian, keunikan sangat membantu kita untuk mengenal diri sendiri dan orang lain. Misalnya, saya jadi tahu bahwa saya pendek karena saya bertemu dengan orang yang lebih tinggi dari saya. Atau ketika bernyanyi, saya jadi tahu bahwa suara saya adalah tenor karena ada teman yang bersuara bass, sopran, dan alto. Yang berikut kita lihat sifat dan sikap yang ada dalam diri setiap orang. Yang pertama kita lihat sifat atau watak. Itu adalah keadaan bawaan seseorang yang sudah melekat padanya dan menggerakkan tingkah laku atau sikapnya. Kemudian yang kedua, sikap. Itu adalah perilaku atau cara seseorang bertindak. Sikap bisa bergerak spontan, bisa juga karena digerakkan oleh sifat. Sikap spontan misalnya ikut tepuk tangan ketika disuruh. Sikap siap atau istirahat. Kemudian sikap yang digerakkan oleh sifat, misalnya rajin, membaca, berdoa dengan tekun, dan sebagainya. Ya, itulah beberapa hal berkaitan dengan sifat atau sikap seseorang yang muncul di dalam pribadi per pribadi, tiap-tiap orang. Jadi baik kita sendiri maupun dari sahabat atau teman dan sebagainya. Lalu bagaimana proses terbentuknya sifat ini? Jadi proses terbentuknya sifat yang pertama pengaruh lingkungan atau keluarga, masyarakat, tempat pergaulan atau buku yang dibaca. Lalu apa yang kita amati dan ditiru berulang-ulang kemudian diolah oleh memori sebagai sesuatu yang rutin sehingga membentuk pembiasaan. Kemudian yang kedua, pribadi sendiri. Mula-mula sesuatu diolah oleh pikiran yang membentuk pola pikir atau cara pandang atau paradigma. Paradigma ini kemudian diwujudkan dalam sikap atau perilaku atau tindakan. Kemudian sikap berulang-ulang akan membentuk kebiasaan. Kebiasaan inilah yang akhirnya membentuk sifat seseorang. Ya baik, kira-kira seperti itulah proses terbentuknya sifat yang muncul dari setiap orang ataupun yang muncul di dalam diri kita masing-masing. Tentu dari berbagai proses terbentuknya sifat ini, jadi itu juga merupakan sebuah patokan atau menjadi dasar daripada sikap atau yang menjadi dasar daripada tingkah laku kita, sehingga kita bisa berusaha atau melakukan proses perkembangan perubahan karakter yang ada di dalam diri kita. Tentu yang pertama kita bisa melihat kembali ke dalam proses terbentuknya sifat ini. Tentu sifat ini juga dapat berpengaruh
berkaitan dengan perkembangan hidup kita, perkembangan pengetahuan, perkembangan kemampuan yang kita miliki, yang akan kita miliki di hari-hari yang akan datang. Adik-adik sekalian, itulah gambaran singkat tentang aku pribadi yang unik. Kiranya materi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan adik-adik sekalian di masa yang akan datang. Oke, adik-adik sekalian, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan penyertaan-Mu selama pelajaran ini. Banyak ilmu yang bermanfaat yang kami peroleh tentang aku pribadi yang unik. Semoga pelajaran dapat mengantarkan kami untuk menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, bangsa, dan negara. Kami mohon pula ya Tuhan, semoga pelajaran ini juga dapat membuka pintu hati kami untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.